Gensa Gopi, seri 80, Raden Haryo Praburukmo Triman. Mbok Emban tanpa prasangka mengantarkan penjual jamu gendong untuk menghadap Gusti Putri. Katakan kepada Gusti Putri bahwa aku persembahkan ramuan istimewa untuk Gusti Putri dan Gusti Kokrosono. Bujuk penjual jamu gendong itu. Mbok Emban kemudian berlari-lari kecil menghadap Gusti Putri. Sambil menggendong bayi Kokrosono, Dewi Mahindra menemui penjual jamu gendong. Disapanya ia dengan ramah. Penjual jamu gendong tak ingin banyak basa-basi dan membuang waktu. Setelah Dewi Mahindra dan bayi Kokrosono dalam jangkauan, ia segera menarik patrem keris kecil yang ada di balik bajunya. Patrem yang mengandung warangan, racun yang kuat itu segera diayunkan mengarah bayi Kokrosono. Jika bayi itu tergores sekecil apapun pasti akan tewas seketika. Namun yang terjadi di luar perhitungan penjual jamu tersebut. Ia tiba-tiba telah tersungkur dan patrem telah terlepas dari tangannya. Ternyata batu sebesar telur ayam telah menghantam punggung penjual jamu tersebut. Seorang juru taman telah meloncat mendekati wanita penjual jamu yang masih terlentang tersebut dengan gagang sapu, yang ternyata adalah sebatang tombak mengarah ke dadanya. Penjual jamu itu tidak tinggal diam. Setelah pulih kesadaran dan kekuatannya, sambil berbaring ia menendang tangkai tombak itu. Juru taman yang tidak mengira sama sekali menjadi lengah. Tombak terlepas. Kini penjual jamu telah meloncat berdiri. Tangannya telah menggenggam patrem lagi yang ia ambil dari sebalik bajunya. Ternyata ia adalah seorang prajurit wanita yang terbiasa bersenjatakan patrem di kedua tangannya. Juru taman yang masih menggenggam arit tersebut segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Penjual jamu yang ternyata adalah seorang prajurit sandi wanita dari negeri Go Barong itu segera meloncat menyerang. Terjadilah pertempuran antara juru taman yang ternyata adalah seorang prajurit sandi dari Manduro yang bersenjatakan arit melawan prajurit sandi wanita dari negeri Go Barong yang bersenjatakan patrem. Kurang sejengkal, Kokrosono pasti tewas. Ternyata prajurit sandi Manduro tak bisa dianggap enteng. Geram wanita itu sambil menyerang. Kau pasti prajurit Go Barong, utusan Didyo Suratimontro, tebak prajurit Manduro tersebut sambil mengelak. Kau pun akan mati tergores patremku ini, ancam wanita itu. Perkelahian berlangsung seru, patrem beradu dengan arit pencabit rumput. Sementara itu, Dewi Mahindra dan bayi Kokrosono telah diselamatkan oleh Mbok Emban. Keributan itu telah mengundang para prajurit jaga. Mereka segera mengepung wanita prajurit itu. Walau ia adalah seorang prajurit pilihan, namun menghadapi sekian banyak prajurit Manduro tentu bukan pekerjaan yang ringan. Apalagi kini prajurit yang bersenjata arit tersebut telah berganti dengan pedang dan beberapa prajurit telah mengeroyoknya. Prajurit wanita tersebut tak mau ditangkap oleh prajurit Manduro. Jika ia tertangkap hidup-hidup, pastilah keluarganya yang ada di Go Barong akan ditumpas habis oleh prajurit Go Barong sendiri. Namun jika ia berhasil lolos atau tewas dalam tugas, keluarganya akan mendapat penghargaan tinggi. Itulah janji tak tertulis yang telah disepakati oleh para prajurit sandi dari negeri Go Barong. Bersambung. Siapa yang lengah, dialah yang akan kalah.